tampil. Biasanya kakak-kakak kelasnya, kalau nggak kelas 6, ini kelas 1 yang tampil. Allah karim. Kelas 1 semuanya bertahan di pondok ini. Seperti anak ini, dia maju ke depan Ustadz, seperti kakak kita dari Tangerang tadi. Dia maju ke depan, dia bilang apa? Pak Epi, aku punya impian Pak Epi. Nah, maju ke depan. Sama seperti dia. Saat maju ke depan, peserta yang lain yang di depannya itu yang kepalanya aja dong, tuh kepalanya tuh. Tuh ini. Ini kanan kirinya orang tua, Ustaz. Orang tuanya, anaknya orang tua, anaknya. Dia maju ke depan sendiri tapi nggak ada orang tuanya. Berdiri kelas 3 KMI, dia maju ke depan Ustaz. Aku punya impian Ustaz. Hai, sini maju ke depan. Mana orang tuamu? Pak Chandra, sejak aku lahir aku tak tahu orang tuaku Pak Epi. Aku tak tahu wajah ibuku, dia sudah tak ada Pak Chandra. Mereka sudah nggak ada, tapi aku diasuh oleh nenekku Pak Chandra. Dia diasuh oleh neneknya. Apa impian dia untuk sang ayah bunda yang sudah tiada? Santri punya impian yang dahsyat. Ya Allah, haramkan wajah ayahku dan ibuku dari disambar oleh api neraka ya Allah. Dan kurniakan buatnya surga tanpa hisab. Anda punya impian? Asatid wal asatidah turnuhun masih menetap bersama kami sampai detik ini. Dan Anda pun punya impian sama seperti adik kita ini. Belum, jam 11. Anda dengarkan curhatan Anda ini? Ana request paling habis acara ini Ana pengen satu frame dengan anak-anak kelas 1. Santri baru putra angkat tangan kelas 1. Nah, sudah kutebak kau duduk paling depan kan. Nanti habis ini kita foto bareng karena orang tuamu nunggu fotomu. Yang putri juga sama. Bukan berarti setelah ini kau pulang ke rumah. Justru kau harus banggakan mereka bertahan di pondok ini Darul Hikmah. Punya impian. Maka hari ini saatnya kita mengatakan Allah itu maha baik, nak. Baik banget. Allah itu maha baik yang sudah menyelamatkanmu dari alam di luar sana. Rabb itu maha baik, anak-anakku. Karena hari ini saatnya kita mengatakan kemampuan kita meraih mimpi ada batasnya, tapi pertolongan Allah tak ada batasnya. Ala inna nasrullah qarib. Pertolongan Allah sangat dekat untuk Darul Hikmah ini. Saatnya kami mengatakan ala inna nasrullah qarib. Wahai alam Darul Hikmah, pertolongan Allah itu sangat maha dekat untuk kita. Saatnya kami mengatakan, hai alam Darul Hikmah bersama santri dan gurunya, yuk rapatkan saf untuk sama-sama kita sering-sering berdoa dan sesering mungkin kita bersyukur. Karena hari ini Allah menggerakkan kami sampai ke titik ini. MPLS hanya sebuah nama, tapi kau bisa menyelami alam Darul Hikmah ini, lingkungan sekolah ini dengan kafah, dengan indah. Dan tepuk tangan untuk alam Darul Hikmah. Hai, luar biasa, dahsyat sekali teman-teman. Indah ya hari ini ya Ibu MC ya. Mereka dimainkan emosinya. Hei teman-teman, antum sadar gak? Antum dimainkan oleh emosinya hari ini. Dari jam 9 sampai jam 11 ini you dimainkan emosinya. Dalam sekejap semuanya deg-degan gara-gara laser warna merah ini. Ketika laser kami angkat, sebuah baca doa. Deg-degan hilang, kalian tertawa lepas banget. Gara-gara saya ngomong apa? TV One memang beda. Akhirnya setelah itu tawa antum lepas lagi, tiba-tiba berlinang air mata.
Air mata antum sudah turun naik lagi ke mata antum. Gara-gara apa? Antum tertawa lagi, lepas banget. Jadi saya lucu melihat wajah Anda hari ini. Antum tertawa tapi sambil menangis. Lucu. Makhluk seperti apa Anda ini? Tuh kan, sambil senyum, sambil nangis, kan lucu. Antum nggak sadar. Nah, kalau Ustaz ditanya, Pak Epi kok bisa ya, antum kalau nyampe materi, sampai gak kerasa waktunya dulu gitu ya, antum masih santri. Itu tahu jawabannya apa? Nah, para guru izin, itu namanya adalah hypno communication. Itu namanya adalah hypno public speaking. Antum terhipno dengan gaya Anda bicara. Andaikan Anda kembalikan ini gambar, kembalikan gambar, kembalikan gambar, kembalikan gambar. Antum sudah banyak yang berlinang air mata hanya gara-gara gambar yang saya munculkan di sini, Bibo. Ini dia, yes, yes. Ini dia. Di sini kan antum sudah mulai berlinang air mata ketika saya munculkan logo kesayangan antum ini kan. Andai kan saya ngomongnya kayak gini, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya punya cerita ya. Jadi saya dulu waktu itu kan pernah ke Manado ya. Pas ke Manado kan ada wisuda ya. Pas di wisuda ada anak terlambat. Astagfirullah, saya nggak ngerti ya kok bisa dia terlambat atau acara wisuda terlambat. Habis terlambat ya. Mau tahu makhluknya nggak? Nih sebentar ya, saya munculkan. Jadi ada orang kan dia mau wisuda, tiba-tiba dia terlambat. Nah, ini saya munculkan videonya ya, sebentar ya, akan saya munculkan. Nah, ini videonya ada orang terlambat di wisuda. Ini manusianya. Tuh. Nah, jadi itu itu ya. Kan bapaknya nggak bisa jalan ya. Saya juga nggak ngerti ya, saya nggak tanya sakit apa nggak tahu ya. Jadi yang pakai baju putih jangan nalangin. Nangis. Jadi gitu ya. Jadi teman-teman kan bisa lihat ya itu. Jadi kalau saya ngomong kayak gitu ya, pun dia geli banget ketawanya Ustaz Santri antum. Antum nggak sadar itu hipno, brother. Tapi kalau anak ngomongnya kayak tadi, nah, bukankah antum punya impian yang sama? Nangis lagi ente. Antum bisa bayangin nggak yang cerita Aceh? Kan teman-teman saya tuh waktu ke Aceh ya, ke Aceh. Jadi jauh lah dari laut, gak Sukami, enggak. Nah, pas di Aceh saya ngasih motivasi, tiba-tiba ada orang teriak. Saya mah kira itu gak sopan banget ya orang teriak. Ini anaknya nih, kebangetan banget kan orang ini. Kan saya lagi ngomong, tiba-tiba ada yang teriak dari belakang. Pak Chandra, aku wisuda. Ya udah wisuda aja, ngapain itu ngomong ke saya gitu ya? Kalau saya ngomong gitu, ada pun tertawa kan? Kayak stand up komedi saya hari ini kan? Teman-teman, dia nggak jadi wisuda loh. Tahu nggak kenapa? Meninggal. Jadi ya udah, kalau udah meninggal mah masa wisuda? Meninggal. Yes, Kiai, berhasil saya, Kiai. Saya ngeri sebenarnya, Kiai. Tadi habis nangis, Anda khawatir tangisanmu dibawa ke asrama. Habis itu Anda merenung di samping lemari. Habis itu Anda tertawa lagi. Oh, itu Pak Happy namanya hipno. Itu namanya hipno. Anak duduk di sini. Antum tahu kenapa anak duduk tadi? Anak duduk 3 kali loh, Kak. Duduk aja sama tim manajemen disetting. Pak Happy nanti duduknya ketika tangan video ini. Tayangan video anak duduk, itu anak minum, brother. Masa anak nggak minum-minum? Jadi ketika Anda minum, ente semua fokus ke layar. Jadi you nggak tahu seberapa banyak minum Anda dan berapa banyak kopi yang Anda minum. Antum fokus ke layar. Itu public speaking, wahai para guru yang kami hormati. Jangan sampai ketika Anda minum, semua tatapan mata lagi nunggu. Bro, dia minumnya berapa gelas sih? Antum terhipno. Yes. Teruskan. Ibu, anak kasih mereka tanya jawab. Biasanya MPLS saya tanya jawab ya. Tapi one boy, one female. Satu putra, satu putri. Kami persilakan. Boleh tepuk tangan buat Ibu MC-nya dong hari ini. Silakan Ibu. Silakan Ibu MC. Silakan dari Putri. Ada yang mau bertanya? Silakan. 1 orang. Angkat tangannya.
Silakan. Ada? Ya silakan. Tidak usah malu-malu. Ditanyakan. Ini kesempatan sangat berharga. Kam dakik. Yang putra juga atau putra dulu? Berapa lama lagi? Silakan. Siapa yang mau bertanya? Angkat tangan dulu. Yang putra? Angkat tangan. Ada yang mau bertanya? Ya, Ahi, boleh dari kelas 5 mungkin atau dari kelas 6? Ya, silakan berdiri. Dari putra dulu langsung saja. Ustaz, langsung Mangga, saja. silakan. Langsung. Ya, dari putra dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Samudra Akbar dari Tangerang Selatan, Ciputat. Saya ingin bertanya, bagaimana kunci sukses seperti Ustadz agar membahagiakan orang tua? Luar biasa. Anak panggil siapa? Anak panggil siapa? Boleh Akbar. S-nya itu apa dah? Samudra Akbar. Masya Allah. Namanya samudra, kalau lahir di lautan. Berarti ketika Anda bilang suami samudra dari hikmah, pasti untuk nama gue disebutnya ya. Cocok. Kamu berinang air matamu di belakang, itu sebagai bukti kau rindu kesuksesan, ingin banggakan orang tuamu, betul? Betul. Antum bertanya kepada Pak Happy, kunci kesuksesan itu apa? Kami mewakili ratusan peserta hari ini. Nah, kunci kesuksesan seorang adalah yang pertama, dia berada dimanapun, termasuk ketika dia berada darul hikmah, dia lakukan segala sesuatu dengan main. Afala ta'qilun, afala tatadabbarun, afala tatafakkarun. Main yang bergerak. Tapi tak cukup Akbar. Ketika kau sudah bergerak dengan main, kau harus bergerak dengan hati. Apapun profesimu nanti, hatimu harus bergerak. Tak cukup dengan otakmu, tapi hatimu ikut digerakkan. Dan yang ketiga adalah mind, heart, spirit. Apapun yang terjadi, apapun cemoohan terhadap kau Akbar, apapun cemoohan terhadap keluarga, apapun kata orang-orang tentang orang tuamu, aku harus punya spirit. Kunci sukses adalah mind, heart, spirit. Terima kasih. Tepuk tangan buat Akbar. Berapa kawan Kak kelas sedang? Yang cowoknya 11. 11. Yang putrinya? Kalau yang putih 17. Kau hampir lupa berapa jumlahnya kayak 17 apa 11? 17. Kalau yang putra 11. Oke. Udah berapa tahun Akbar di pondok? 5 masih kan naik kelas 6. Mau naik kelas 6 baru 5. Iya. Iya. Akbar mau kertas ini nggak? Nggak apa-apa kalau nggak mau, nggak apa-apa. Mau Lama kali kau jawabnya. Mau standby depan kamera. Angkat mikrofonnya. Gamananta itu apa sih? artinya kekeluargaan. Oh, bahasa Cisau. Nama angkatanmu Gamananta. Keren loh Gamananta. Lihat ke depan. Angkat mikrofonnya. Yang kiri di bawah. Agak mundur ke belakang. Kita belajar bicara nih. Angkat mikrofonnya. Cepet lah ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa satu ini lagi kayak ratu tadi. Lihat ke depan. Siap kayak standby ya, Pak Andika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Samudra Akbar. Dari mana?
dari Tangerang Selatan. Kelas 5. Kau punya wali kelas, nama wali kelasnya siapa? Wali kelas. Astagfirullahaladzim. Kau wali kelas, ada wali kelas siapa? Bu Rita. Oke, betul lah itu. Betul. Ada beliau di sini. Ada. Dan mana Bu Rita? Makasih Bu Rita, masih standby, angkat lagi mikrofonnya. Dan ke depan, hari ini belajar tentang apa? Tentang motivasi. Motivasi bersama pembicara, dan nama pembicaranya adalah Happy. Hobi. Iya. Jangan-jangan setelah ini ada pertanyaan, Ustadz, Afwan Ustadz, apa asbabun nuzul nama Happy? Kenapa namanya Happy? Sebelum kau bertanya, Anda jawab, kenapa nama saya Happy? Karena dulu waktu lahir, saya tidak menangis. Jadi pas gue brojo, tertawa. Gitu ya. Maka kita, apapun yang terjadi, kita harus ulangnya, brother. Hari ini belajarnya tentang apa? Tentang motivasi. Bersama pembicara namanya siapa? Happy Chandra. Ya, oke. Dan ada kode etik saat bicara. Yang pertama, you akan menjadi pembicara yang sukses dengan syarat tangan jangan disimpan di belakang punggung. Oke, di bawah saja. Yang kedua, ketika antum tampil, jangan sampai tangan disimpan dalam saku. Kode etik public speaking, jangan sampai memainkan tangan tidak wajar. Cowok, kalau bicaranya kepada mana tangannya, dia nervous. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, saya senang banget ya hari ini. Gitu ya. Nervous. Putri, kalau tangannya kemana-mana, Putri 80%. Kalau gugup, saya combine dengan public speaking ya Ustaz ya, mereka harus pede loh kalau bicara. Hei, nah, kalau Putri gugup tangannya kemana? Tangannya ke kerudung, nah, kerudungnya dia lipat-lipat, maju mundur. Pasti nervous dia. Yang terakhir, Samudra, ketika you bicara, tidak ada grafit akbar. Grafit itu kayak gini, ingat Kak ya, nanti yang tampil gak boleh ada grafit. You bicara depan siapapun gak ada grafit. Grafit itu kayak gini, Assalamualaikum, perkenalkan nama saya adalah, saya berasal dari, hari ini kita belajar tentang, tolong nanti habis Jumatan semuanya harus, apakah antum semuanya, itu namanya grafit, nak min ada bil kalam no grafit. Kode etik saat bicara nggak boleh ada grafit. Oke? Angkat mikrofonnya. Apa yang sudah kamu pelajari selama 2 jam bersama segmen motivasi? 3, 2, silakan. Banyak. Aku mau minum, brother. Izin aku minum dulu, kau bicara. Simple kali kau cuma jual banyak. Aku kasih kau pertanyaan panjang kali. Boleh saya minum Samudra Akbar? Boleh saya minum? Siapa? Biasanya itu ya pas orang tua. Kenapa? Yang saya lihat ketika orang tua yang wisuda. Oh gitu. Iya. Fokus kembali ke layar. Fokus Kak? Kak, 2 jam loh kita di sini lebih, betul? Materinya motivasi, betul? Apa yang kamu dapatkan selama 2 jam? Boleh saya minum? Silakan. Oke, 3, 2, silakan. Yang saya dapatkan di tempat ini ketika acara ini berlangsung banyak. Salah satunya menghargai perjuangan orang tua. Orang tua sudah banting tulang untuk membiayai kita di pondok ini yang mondok. Jadi kita harus berjuang, jangan cuma main-main. Karena kita nggak tahu orang tua di rumah. Yang kita tahu di sini cuma kayak gitu-gitu doang. Jadi kalau bisa kita orang tua datang menjenguk, kita jangan sampai memberikan kesan yang tidak baik. Jika orang tua jenguk, kita kasih yang baik-baik saja, yang bahagia, cerita yang positif pondok ini. Jangan sampai orang tua jadi buat kepikiran. Sudah. Boleh saya evaluasi? Boleh.
Nah, saya tidak melihat konten ketika dia bicara, tapi yang saya lihat adalah bahasa tubuh saat bicara. You akan hiasi langit Nusantara, tapi you punya kode etik saat bicara. Santri di mana-mana, kalau udah bicara, banyak moving. Moving kayak gimana? Coba geser kak. Moving seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah moving itu banyak gerak. Khawatirnya jamaahnya ikutan gerak semua. Kayak vokal grup ya Ustaz ya. Jangan banyak moving ketika bicara, tegak dan fokus ke depan. Oke? Tapi amazing, Akbar. Akbar ini termasuk orang yang emosionalnya luar biasa tadi di belakang. Saya kira cowok tuh nggak bakal nangis ya, ternyata luar biasa. Bagaimanapun kalau udah bicara tentang the power of birrul walidain, itu nampak sekali spiritnya. Tepuk tangan untuk Samudra Akbar. 3, 2, silakan. Oke, satu lagi. 3, 2, sama calon alumni nih, Masya Allah. Barakallahu fikum. Silakan. Saya punya cita-cita pengen jamin dan Kayaknya belum selesai urusan kita ya. Apa tuh kan? saya pengen jadi tentara. Oh ya? Pengen angkatan darat tapi masih ragu. Masih ragu. Nah, doa itu akan muncul bukan hanya dari saya, tapi dari kiai dan guru-guru. Bertahan di pondok ini dan minta doa dari kiai dan guru-guru. Kita amin di tempat ini. Amin qabul insyaallah. Mudah-mudahan doanya terkabul menjadi seorang TNI alim soleh ya. Barakallahu fikum jazakallahu khair. TNI tapi di otaknya tetap santri. Oke, baik. Saya ingatkan di jidatmu ada DH. Darul Hikmah. Tepuk tangan buat kawan. Silakan. Izin lanjut, udah. Sebelum saya tutup hari ini, ketika kami capture selama 2 jam, ada di antara antum yang duduk depan kami, ada yang masuk ke folder-folder ini. Hey, santri-santriku, teriak kayak dan baca. Di antara antum yang duduk di depan kami hampir 2 jam atau selama di Darul Hikmah, dia masuk ke kategori yang pertama. 1, 2, 3. 1, 2, 3, katakan apa? Bahagia. Dia happy banget di Darul Hikmah. Dia mengatakan, Ustaz saya bahagia banget di Darul Hikmah, happy banget. Apalagi hari ini saya bahagia karena ketemu Ustaz yang bahagia gitu ya. Bahagia. Dah, saking bahagia dia gak mingkem-mingkem Ustaz. Tapi khawatirnya selain bahagia ada yang masuk ke folder yang kedua. Jangan ada setelah ini di Darul Hikmah dia masuk kategori santri yang kedua. Katakan ya, 1, 2, katakan apa? Biasa aja. Udah 2 jam kita ngobrol, yuk keluar dari ruangan dan biasa-biasa aja. So, hasilnya. Belajarmu harus di-up lagi, ngajimu di-up lagi, softwaremu di-install lagi, download lagi file-file terbaru, do it. Tinggal klik enter, aman semuanya. Jangan kau pakai software lama ketika kau SD. Software lama kalau kau lagi SD dibawa ke sini, virus semua di situ kawan. Yang ketiga, masuk ya. Yang ketiga, 3, 2, 1, katakan apa? Oh, di pondok cemas, lihat ustadz cemas, lihat ustadzah cemas, lihat pondok cemas. Udah, katakan aja dia ustadz cemas, mister cemas, musis cemas. Santri yang cemas. Yang berikutnya, 3, 2, katakan apa? Selama di pondok lelah, untuk teriak ustadz, saya lelah di pondok ini. Pak Happy, saya lelah. Orang yang selalu berteriak lelah, khawatirnya lama-lama lilahnya akan hilang. Antum pilih mana, lelah apa lillah? Ini jawabannya. Boy, dibaca. Kau yang tadi baca negara baca Kokoroto. Aku sampai hari ini tak tahu itu Kokoroto. Pegang mikrofonnya. Pinter dia kawan. Kita coba ya pakai pecinya brother. Kau kelas 1 kah? Yes, stand up please. Aku suruh kau stand up malah duduk kawan. Berdiri brother. Standby sebentar. Wait. Biar rapi kita kah? Oke. Dia tanggap tadi menjawab negara apa namanya? Pakai mikrofonnya. Tadi kau bilang apa?
Dia aja lupa apa yang dia katakan ya. Angkat mikrofonnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku assalamualaikum, kau waalaikumsalam kawan. Boleh pinjam mikrofonnya bunda? Urusan kita belum selesai kawan. Ya. Oke. Nanti setelah ini kau potong rambut ya, biar tambah keren, tambah ganteng. Angkat mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Muhammad Raja Junaid. Anak panggil siapa? Raja. Panggil Raja. Sepertinya inilah Jawa Mahabharata. Raja, saatnya bicara. Silakan dibaca. 3, 2, ini dia. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Berikutnya Raja. 3, 2, silakan. Belajar memang membuat lelah, tapi jika tidak pernah belajar suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Masya Allah. Bisa maju kan? 3, 2, maju ke depan. Raja maju sini nak. Pede dia paling ini, Masya Allah. Sini nak. Sini. Kelas 1 kah? Angkat mikrofonnya. Udah berapa lama di dalam mana? 2 hari. Ini 2 hari semua seragam semua ya? 2 hari. Betah di pondok ya? Harus sukses kau brother. Kau dari mana asalnya? Parung panjang. Oh, Parung Panjang. Berapa jam dari rumah ke sini nak? Sejam kali gitu ya? Iya sih, juga nggak tahu. Angkat lagi mikrofonnya. Lihat ke depan. Senang gak hari ini? Senang. Karena ketemu pembicara. Nama pembicaranya siapa? Allah Akbar, ya Allah. Siapa nama pembicaranya? Tidak tahu. Makin sakit hati ya. Lihat ke depan. Oke. Dibaca. Seminar Motivasi bersama Happy Chandra yang ini nama pembicaranya siapa? Chandra. Iya. Besok saya hari ini Zat. Banyak cerita unik di dalam hikmah ini ya. Oke. Dari semua seminar Pak Lili, dari tahun 2008 sampai hari ini baru saya temukan ada peserta yang bilang saya pembicara yang nggak tahu. Cuma Bapak yang satu ini. Nah, belajar sampai selesai di dalam hikmah ya. Good luck ya Kak ya. Sukses buat kamu Kak ya. Oke. Lihat ke depan. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Happy Chandra. Kau pakai namamu. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Raja. Sampai jumpa. Kiai. Ada izin Ustaz. Antum yang memberikan sertifikat ini Ustaz. Ini dahsyat nih. Anak kita ini di depan tadi yang menjawab negara yang dia aja lupa negara apa gitu ya. Habis itu dia juga menangis Ustaz. Dia berlinang air matanya mengikuti acara kita tadi. Dan setelah itu dia tampil ke depan dan dia lupa siapa nama pembicaranya ya. Lengkap di hari ini. Nanti potong rambutnya ya nak ya. Oke. Ustaz izin ya. Antum berikan sertifikat kepada Bapak yang satu ini ya. Lihat ke depan Kak. Silakan diambil gambar. Masya Allah. Barakallah teman Ustaz. Barakallah. Mau di situ apa kembali ke tempat? Kayaknya betah dia di depan ini. Allah karim. My people, waktu kita sudah hampir selesai. Kenapa? Mau lanjut? Semangat kali kau ini ya. Kau mau ya dibikin nangis, dibikin tertawa, dibikin deg-degan, mau, suka? Oh gitu daun hikmah ya. Baik, nanti di 10 menit terakhir kita ada perfotoan ya Bunda ya. Jadi kalau kita selesai jam 11.30 nanti nggak ada perfotoan Ustaz, keburu zuhur kita. Jadi 11.30 udah selesai perfotoan, kita bisa ngopi dulu ya di belakang ya. Nah gitu, boleh gak kita ngopi sebentar di sini? Boleh dong ya. Nanti setelah ini kita ada segmen perfotoan, nggak apa-apa di sini. Nanti MC akan men-set
Dan itulah yang bisa kami sampaikan hari ini. Coba dong nak duduk dengan tegak sebelum kita selesai. Dan kita akan katakan ketika saya mengatakan Darul Hikmah, antum katakan untuk Indonesia. Darul Hikmah. Darul Hikmah. Angkat tangan kanannya ke belakang. Darul Hikmah. Tepuk tangan untuk generasi Darul Hikmah hari ini. Terima kasih Kiai, terima kasih Dewan Guru, makasih ya Allah. Antum menemani hampir 2 jam lebih di sini di tengah kesibukan beliau-beliau dan hampir satu frame bersama antum semuanya. Seiring doa, semoga antum sihat dawamul afiat panjang umur semuanya. Anak Al-Fakir Repi Chandra, ingatkah belajar memang membuat Allah, tapi gak pernah belajar hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Para guru mengajar memang membuat lelah, tapi kalau nggak ngajarin mereka, lama-lama mereka hidupnya akan jauh lebih melelahkan. Yang lagi kuliah juga memang membuat lelah, tapi kalau nggak kuliah, hidup akan jauh lebih melelahkan. Katakan sama-sama, belajar itu penting. Belajar itu penting. Bukan yang penting belajar. Bukan yang penting belajar. Jadi santri itu penting. Jadi santri itu penting. Bukan yang penting jadi santri. Bukan yang penting jadi santri. Tepuk tangan untuk kita semua. Barakallahu fikum wa jazakum khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.